Luar biasa, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang datang. Pak Pendeta Jos dari Helm. Oh ya, jadi tolong penerjemahnya ya, biar nanti ya. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Yang di rumah mengikuti, kami sedang ada di Denmark, Belanda. Oke, baik, kita mau belajar firman Tuhan. Kira-kira saudara ingat nggak, selama jadi Kristen, berapa kali, berapa sering saudara dengar khotbah tentang Tuhan untuk menjawab doa orang lain. Coba renung sebentar. Siapa yang baru pertama kali dengar kalimat ini, bahwa Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi jawaban doa buat orang lain? Ada yang jujur angkat tangan. Pertama kali. Dengar khotbah tentang bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Sering nggak itu? Sangat sering. Bahkan buku-buku rohani tentang bagaimana cara Tuhan jawab doa kita, itu ada ribuan judul. Pasti saudara kaget mendengar kalimat ini. Bagaimana Tuhan mengajar kita untuk menjadi jawaban doa buat orang lain. Waktu kami menikah di Surabaya tanggal 17 Agustus 1952, ada 6 pendeta yang khotbah. Ada sekian pun ikut tumpang tangan memberkati kami. Karena banyak. Saya nggak pakai undangan karena bingung yang diundang siapa. Jadi pokoknya saling tahu yang supaya saya nggak disalahkan orang. Betul tidak? Kalau undang kan mesti milih-milih nanti. Jadi disampaikan, sampaikan. Jadi kalau ada yang ngomong, kenapa aku nggak undang? Aku memang nggak buat undangan. Takut salah. Betul? Yang datang lebih 3.000 orang. Keren bukan? Dan tidak pakai makan, ini yang penting. Tidak pakai makan, hanya pakai jajan pasar, kecil, terserah kami sendiri. Nah, salah satu dari 6 pendeta yang khotbah itu Bapak Yusuf Romi. Karena dia kenal baik saya pun kenal baik. Nah, dalam salah satu khotbah dari Pak Yusuf Romi, Pak Yusuf Romi berkata begini, dan itu jadi terkenal setelah itu. Selama ini kita hanya menuntut Tuhan dengar doa saya, Tuhan jawab doa saya. Pak Yesus berkata, dia berkata, mumpung ini ketemu ribuan pendeta di sini karena Bapak Tuhan datang. Saya mau ngomong, kapan kita menjawab doanya Tuhan waktu dia berdoa? Kaget semua. Siapa pernah tahu di Alkitab ada satu pasal tentang Tuhan berdoa? Ayo, yang bisa dapat saya kasih hadiah. Tapi Albertan sudah tutup. Ayo, yang nggak tahu Albertan itu toko besar di Belanda. Ayo, berapa yuk? Pasal mana di Alkitab yang memberitahu kita Tuhan berdoa? Yang mana aja ke tanah? Ayo, ayo.
Katanya Kristen, aku nggak tahu gimana pasal berapa. Pointer yang dari Amsal bisa jawab. Yohanes 17. Itu doanya Tuhan Yesus. Dia nggak minta banyak, cuma satu. Kalau kita berdoa mintanya banyak nggak? Banyak. Sampai anjing didoakan, kucing didoakan, pohon di rumah didoakan. Betul? Jarang doakan tetangga. Ayo ngaku. Nah, Tuhan Yesus berdoa 2000 tahun yang lalu. Mintanya cuma satu. Apa yang dia minta? Supaya kita, gerejanya ini menjadi satu. Nah itu tadi Pak Bram betul ngomong. Kalau rumah tangga, keluarga, suami istri, pernikahan hancur, gereja pasti hancur, masyarakat pasti hancur. Kalau nggak ada persatuan. Jadi Pak Yusuf pernah khotbah waktu kami menikah. Jadi sekarang siapa yang menjawab doanya Tuhan? Kalau kita berdoa, yang jawab Tuhan. Maka kalau Tuhan Yesus berdoa, yang jawab siapa? Kita, bukan Bapak, bukan kita. Bang, tersalah ya. Maaf. Oke, lagi sekali. Kalau kita berdoa, yang jawab Tuhan. Kalau Tuhan Yesus berdoa, yang jawab kapan? Ini pertanyaannya kapan? Puji Tuhan sekarang. Karena satu-satunya staking, satu-satunya lembaga pelayanan di negeri Belanda yang punya tema unity, apa itu ya? Gimana itu? Iya, coming. Oh ya, itu dia ya. Apa? Coming together is the beginning, staying together is progressing, thinking together is unity, working together is success, and praying together is victory. Pak Sudi yang dapat ini. Nah, satu-satunya Helmond juga Mas Musa. Oh, Helmond juga, terima kasih. Ayo, yang belum pernah ke Eindhoven gereja Pak Jos, awas ya. Terima kasih. Oh, ada juga berarti di Belanda. Saudara dengar. Jadi yang Papa minta nggak banyak, supaya kita menjadi satu. Amin. Itu pun susah. Jawab ya atau tidak? Nah, berapa kali kita sering marah kepada Tuhan? Tuhan, aku sudah doa 3 tahun atau nggak jawab. Kalau Tuhan modal saya, aku juga sudah 2 tahun kamu nggak jawab. Lo betul tidak? Baru 3 tahun ngomel, ini 2000 tahun nggak ada yang jawab. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar doa yang lebih jauh lagi. Apa tadi? Menjadi jawaban buat orang lain. Banyak nggak orang berdoa kepada Tuhan di sekitar kita? Diam saja. Banyak. Jadi tidak semua doa mereka kepada Tuhan, Tuhan yang jawab. Ada sebagian besar doa mereka harus kita yang jawab. Amin. Amin. Dia supaya kita nggak perlu diterjemahkan, nggak apa-apa. Nggak perlu terjemahkan ini. Perlu nggak? Perlu ya. Di belakang situ. Oh, ya, terima kasih. Saudara, ini prinsip yang harus kita kenal. Coba kita buka ayat ini, 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Langsung dua bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Ayo mulai hari ini semua kita belajar untuk menjadi jawaban doa buat orang lain. Tetaplah berdoa. With sonder of houden. Ayatnya beda. Nah, selama ini firman ini, izinkan saya ngomong ya. Selama ini 1 Tesalonika 5:17 itu kita pakai untuk memaksa Tuhan jawab doa kita. Nggak ada yang ngaku. Betul? Tuhan, aku doa terus-terusan nggak stop ini Tuhan. Kenapa Tuhan nggak jawab?
Kalau orang Surabaya kayak saya, udah semua. Maaf, nggak ngerti kok tanya apa itu. Hidup nggak beres, minta dijawab doanya. Nah, gue lagi. Maaf, betul tidak? Hidup miring-miring begini. Aduh, maaf. Hidup sudah miring-miring, bengkok-bengkok lagi. Aduh, minta Tuhan jawab doa. Maka itu hari ini kita harus belajar. Berani berkata, nggak apa-apa kok Tuhan. Tuhan nggak jawab doa saya, tapi semua jawab doanya tetangga saya. Tapi ada yang jawab, aku nggak punya tetangga itu. Ada nggak jawab seperti itu? Terus masa kamu nggak punya tetangga dalam hidup? Maka itu ayo kita jujur. Bagaimana pengenalan kita kepada Bapa di surga? Itu menentukan isi dan cara kita berdoa. Saya ulang ya. Pengenalan kita kepada Bapa di surga itu akan menentukan cara kita berdoa dan isi doa kita. Betul atau tidak? Oke, saya beri pertanyaan dulu ya. Siapa yang percaya kalau hidupnya benar di hadapan Tuhan, mulutnya dijaga? Susah nggak jaga mulut? Susah. Kenapa susah jaga mulut? Loh, tadi bilang susah, harus menjawab dong. Kenapa kita susah jaga mulut? Ya, mulutnya sudah dijaga, itu jawabannya. Kenapa mulutnya susah dijaga? Kamu suka emosi. Betul? Suka ngomongin yang enggak. Jadi, siapa yang percaya kalau hidup kita benar di hadapan Dia, lurus, taat Tuhan, setia, pokoknya nurut. Enggak usah berdoa apa tahu yang kita perlukan. Lo enggak jawab. Betul atau salah? Ini ada nggak percaya itu? Coba saya lagi. Nggak jawab sih. Coba ya dengar Bapak. Siapa yang percaya kalau hidupnya lurus, hidupnya taat, nggak miring-miring, nggak bengkok-bengkok, pokoknya nurut, mulutnya dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, pikiran dijaga, hati dijaga, melangkah juga dijaga. Hebat tuh orang kayak begini. Hebat kan? Puji Tuhan. Nah, tanpa doa minta apa-apa, Papa tahu yang kita butuhkan. Amin kok nyicil. Amin. Amin. Baru gitu, susah bener. Nanti nggak saya tanya ini, dijawab. Ulangi ya. Tahu apa tuh? Betul, bilang tahu ya. Nah, yakin? Kalau hidup seperti itu nggak usah banyak-banyak doa. Papa tahu yang kita butuhkan. Nah, dengar saya tadi. Jadi, kalau ada orang Kristen kebanyakan berdoa, dia kenapa itu? Loh, ayo. Nah, itu dia. Lu serius, saudara? Lu betul atau tidak? Loh. Oke, Bu. Saya baca ngomong bener loh ya. Kok jadi tertuduh nggak mau jawab? Oke, saya balik lagi. Jadi kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, nggak usah banyak doa, apa tahu yang kita butuhkan Dia pasti jawab. Amin. Betul? Betul. Seger? Lalu saya balik. Berarti kalau ada murid Yesus, orang Kristen, kalau doa panjang-panjang, doa lama sekali, itu kenapa? Ya itu yang kenceng Ayo Po, jawab. Berarti orangnya kenapa?
Itu bedanya. Saudara, banyak konsep doa yang salah dalam hidup kita. Ada lagi konsep doa yang salah. Siapa? Saya nggak tanya saudara, pernah ketemu nggak orang Kristen suka ungkit-ungkit Tuhan? Banyak. Ayo, ngerti ungkit-ungkit? Banyak. Aku ini rajin perpuluhan loh Tuhan. Aku ini persembahan paling banyak loh Tuhan. Gereja itu nggak berdiri kalau nggak ada om aku pinjemin tanahnya. Ada nggak seperti itu? Ya toh, aku ini paling rajin kalau datang ke gereja, ngatur kursi dulu, beresin ini dulu. Kenapa Tuhan nggak jawab doaku? Ada orang Kristen seperti itu? Ada, suka ungkit-ungkit, menunjukkan jasanya kepada Tuhan. Orang ajar gak orangnya begitu? Loh maaf, orang ajar gak orang Kristen kayak begitu? Loh apa Tuhan mau kita suap? Maka itu hari ini kita akan belajar tentang doa yang bukan memaksa Tuhan untuk jawab doa kita. Kita belajar tentang doa hari ini, doa yang bagaimana supaya Tuhan dengar kita. Tapi kita mau belajar hari ini bagaimana kita menjadi jawaban doa buat orang lain. Karena banyak orang. Contoh kecil, saya ingat salah satu hamba Tuhan dari Nabire, Pak Edo yang pernah kesini juga. Nah, salah satu saya belajar dari dia yang luar biasa tentang doa Bapa kami. Berikanlah kepada kami, ini kalau dalam bahasa Indonesia ya, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu bahasa Indonesia. Tapi ternyata Papa di surga nggak pernah jawab. Apa sih arti kata secukupnya itu? Nggak lebih, nggak kurang, pas. Tapi yang Tuhan beri selalu lebih. Tapi ada yang marah. Enggak kok padanya. Apa buktinya? Yang kita minta secukupnya kok diberi lebih? Jawabannya, buktinya kamu bunder-bunder begitu. Loh kok tertawa? Loh, jangan tersinggung. Saya ngomong gak padanya. Loh, betul tidak? Kalau secukupnya ini langsing-langsing. Oh, rupanya baru banyak yang sadar hari ini. Loh ya atau tidak? Ayo, itu. Kalau macam kita yang teliti, aduh. Amin. Nah, Pak itu ngajar begini. Oke, tertawa dulu. Pak itu ngajar begini. Kenapa Papa memberi kita lebih padahal mintanya secukupnya? Saya namanya setuju. Sebab di sekitar kita ada banyak orang yang gak kenal Papa yang baik itu. Nah, Papa tahu orang-orang itu lapar. Nah, dia titip ke kita. Lu kok tertawa lagi? Kenapa? Oh, sadar. Bunder-bunder makan sendiri semua. Saya nggak ngomong loh, Yang ngomong daerah sini tadi. Ya udah. Kita mulai hari ini pulang dulu, mau nggak usah ada timbangan. Yakin? Betul, kita boleh sambil tertawa, tapi itu kebenaran. Maka itu banyak orang di sekitar kita tidur malam tetap lapar. Karena jatah mereka kita makan semua. Itu betul tidak? Saya tidak. Harusnya kan kita bagi. Untuk tanya secukupnya kok minta. Sebenarnya
Itulah artinya kita jadi jawaban doa buat orang lain. Tanggal 13 Oktober kemarin, dengan mendadak saya ke Sydney. Saya harus membatalkan 2 pelayanan. 13 itu hari Minggu, sore itu saya harus pelayanan ke Semarang. Lalu Senin saya harus seminar di Blitar. Akhirnya saya batalkan. Kenapa? Karena teman saya meninggal di Sydney. Saya tua sih 90 lebih. Sejak muda, dia masih muda, saya kenal dia tahun 85. Nah ternyata waktu dia sudah keadaan kritis, dia bilang kepada anak-anaknya, kalau sampai hari itu api tiba, minta Koden yang mimpin pemakaman. Aduh, diberitahu mendadak gimana ini? Ya udah, akhirnya saya berangkat. Mendadak. Nah, saya berangkat dari airport Denpasar untuk ke Sydney. Acara pemakaman tanggal 14 dari Senin. Pas saya mau menuju ke gate, Roh Kudus bilang, kamu di sebelah kiri. Nolak. Ada duty free shop. Ya. Terus saya lihat ada orang, salah satu penjaganya. Mukanya itu lecat, betul, muka lecat. Muka sedih betul gitu. Nah, saya lihat waktunya masih cukup sebelum dipanggil boarding. Tapi saya mikir, bagaimana caranya saya buka pembicaraan? Karena kalau saya lihat di toko itu nggak ada yang saya perlu. Jadi satu-satunya cara saya harus beli sesuatu. Tapi saya sempat mikir, ini nggak ada yang saya perlu. Tapi orang ini perlu Tuhan. Ya udah, akhirnya saya masuk, coba tanya sesuatu yang memang nggak ada, saya sengaja. Pura-pura. Nah, bukan pura-pura dulu ya. Oh enggak. Enggak ada. Oh iya. Boleh nggak saya kenalan? Saya sebut, oh ternyata dia Muslim. Kaget dia waktu saya sampaikan apa yang Tuhan bicara. Malam itu dia dijamah Tuhan. Saya minta nomor HP-nya. Saya bilang, kamu saja, saya nggak bisa lanjutkan. Saya sampai di gate, saya mulai text dia, WhatsApp dia. Dia kaget apa yang saya sampaikan. Langsung dia datangi saya ke gate. Dia minta izin 10 menit pada pimpinannya. Dia kaget. Nah, tahun depan pertengahan saya akan kuliahkan dia. Dia itu pengen kuliah. Dia pengen punya gelar sarjana. Dia bilang, saya ingin menyenangkan mama saya. Dia nggak tahu papanya siapa dari kecil. Nggak mungkin saya cuma jadi karyawan di toko ini saja. Muslim. Dia berdoa kepada Tuhan untuk kuliah, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Nah, Tuhan pakai saya jawab doanya tanpa saya kenal siapa dia. Ada banyak kesaksian seperti itu dalam hidup saya. Dan sungguh saudara, saya tidak bisa membayangkan sukacita model apa yang saya rasakan kalau Tuhan jawab doa orang lain lewat saya. Kira-kira saudara ingin nggak mengalami seperti itu? Harus. Ada banyak orang-orang yang berdoa di sekitar kita, nggak tahu doanya ke Tuhan yang mana, karena mereka panik. Maka itu kalau Tuhan bisa jawab doa mereka lewat kita, inilah gereja yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Satu ayat lagi untuk nanti saya berikan kesaksian ini supaya kita makin yakin. Lukas 18. Ada banyak orang yang salah dengan Lukas 18 ayat 1 mulai. Ya. Lukas 18 mulai ayat 1. Banyak kota-kota tentang doa banyak sekali diambil dari Lukas 18 ini. Ya, ayat 1 mulai. Nah, mana dilihat? Ya. Lukas 18 sudah dapat semua dalam kitab. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa kita bagaimana harus
Sebenarnya sama ya. Dat zijn altijd moesten bidden en niet verslapen. Nah, kalau kita dengar khotbah ayat ini, langsung arahnya kemana? Bukan, arahnya kemana? Diri sendiri. Aku, anakku, mantuku, cucuku, anjingku, semua masuk. Mau lagi nanti jemur-jemur, niet verslapen. Tapi hari ini ayat ini kita pakai untuk orang lain yang berdoa tapi nggak pernah ketemu jawaban, kita harus jawab. Mau nggak? Hanya ada satu hal orang Kristen tidak bisa menjadi jawaban doa buat orang lain, yaitu kalau dia egois, pelit. Betul sekali. Jadi yang pelit, egois pasti akan cepat masuk neraka. Loh, betul. Di Perjanjian Baru ada 3 ayat yang memberitahu kita orang pelit walaupun nggak berzina, nggak mencuri, nggak membunuh, tetap masuk neraka. Itu ada 3 ayat. Jangan tanya saya di mana, cari sendiri. Maka itu nanti akan ada pendeta masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena mencuri, karena pelit. Karena banyak pendeta kaya pelit. Betul? Bisa beli mobil 1-2 miliar, beli jam tangan sekian ratus juta. Tapi untuk berbagi penginjilan susah sekali. Ampun itu, ngeri saudara. Betul? Nah, ini yang kita mau lakukan. William ada di sini, nanti dia akan maju. Saya nggak pernah kenal William sebelumnya. Papa mamanya menikah tahun berapa? 98, 99? 99. Iya, 99. 2000 lahir dia. Mei 2000. Tanggal 5 William lahir. Oke. Saya nggak tahu, saya nggak kenal. Terjadi masalah dalam rumah tangga mereka. Mereka tinggal di Amerika, di kota Philadelphia. Oke, nggak kenal. Waktu William umur 2 tahun lebih, 3 tahun, papanya harus masuk penjara di Amerika karena mukul istrinya. Di Amerika itu umum. Begitu dihukum, deportasi pulang Indonesia. Nah, waktu itu William baru umur 3 tahunan, adiknya pun sudah lahir, perempuan. Mamanya nggak sanggup ngurus 2 anak. Lalu William umur 4 tahun, 4 tahun kira-kira 4 tahun dia dipulangkan ke Indonesia, dititipkan orang. Ternyata masih saudara dari mamanya. Jadi dari umur 4 tahun William nggak ketemu papa mamanya, nggak ketemu adiknya. Hidupnya menderita sekali. Mamanya juga setengah mati di Amerika untuk cari hidup buat 2 anak. Dengan susah lagi adik perempuannya dipulangkan ke Indonesia juga karena nggak sanggup membiayai. Jadi 2 anak hidup tanpa orang tua. Tahun 2013 kira-kira bulan Maret, tanpa kami kenal, papa kandungnya William sudah kerja di Australia, sudah kerja di mana lagi waktu itu, nggak tahu, pulang lagi Indonesia. Dia cari kerjaan ke Papua, aneh nggak? Kenapa nggak ke kota yang lain atau daerah lain? Dan Papuanya Nabire lah. Nah, nggak tahu bagaimana ceritanya, papanya dapat nomor telepon saya. Pas waktu itu telepon saya nggak ada, lalu masuk ke nomor istri saya, Ciluis. Itu Mei, Maret atau Mei 2013, tolong perhatikan. Nah, di situ saya bersyukur saya punya istri yang nggak pernah nolak orang. Jadi kamu dapat nomor telepon Pak Daniel dari siapa? Dari temannya teman saya, yang pernah Pak Daniel tolong berapa tahun yang lalu. Siapa namanya?
Oh ini, oh ya dia jadi Nabire. Mantan narkoba berat. Dibawa ke Nabire, hidupnya berubah. Sekarang dia kaya, sukses. Nah, temennya dia ini teman papanya William. Cobalah kamu ke Nabire ngadu nasib tanpa kami tahu. Nah, terus dia tanya ke istri saya, terus saya tinggal di mana nanti kalau Nabire? Ya tinggal dengan kami saja. Hebatnya istri saya, nggak kenal. Nah, datanglah papanya William ini ke Nabire. Terus dia cerita ke kami, saya sudah menikah, anak saya 2 tapi kami cerai. Dan kami nggak tahu keluarga saya di mana sekarang. Oh ya udah, kerja di Nabire dari 2013, 2014, 2015. Nah dia itu tahu kami serumah. Papanya manggil kami papi mami. Sering ke Amerika. Nah Desember 2016 kami pelayanan ke Amerika lagi. Nah pas mau berangkat, namanya Henry. Henry itu cerita, ternyata keluarga saya masih di Philadelphia. Loh, kenapa baru ngomong sekarang? Kamu tahu setiap tahun berapa kali kami ke Amerika? Ya saya baru tahu kalau mereka masih di Amerika. Siapa namanya? Sebut namanya. Ya udah. Jadi Cik Louis penasaran. Kok tahu ada di Amerika masih keluarga ini? Nah, satu gereja namanya Philadelphia Praise Center, pendetanya Aldous Siaan, kami ke gereja itu. Begitu nyampe langsung Cik Louis tanya, halo, kenal nggak nama ini? Oh iya, cuma Aji ini. Terus, kamu tahu mantan suaminya tinggal dengan kamu di Nabire? Bukan, kaget dia. Bagaimana kok bisa begitu? Ya nggak tahu tiba-tiba jadi bisa ke Nabire. Ini hebatnya Tuhan. Udah dipanggil mamanya Lydia ini. Ternyata anaknya ini sudah dipulangkan Indonesia, kami nggak tahu. Di Surabaya lagi. Nah padahal papanya juga ada di Surabaya. Tapi keluarga ini menyembunyikan karena takut. Saudara, ketika mamanya William tahu papanya dengan kami, dia ketakutan. Mamanya takut. Dengan pesan, tolong ya, jangan kasih tahu papanya kalau William ada di Jakarta sekarang. Pokoknya janji, iya janji. Tapi kami kepikiran anak ini, dasar anak ini lagi mana? Nah, ternyata dia di Jakarta. Mundur lagi. Karena dia lahir di Amerika, maka dia berhak dapat paspor Amerika. Nah, dia pergi meninggalkan Amerika, pisah dari papa mamanya umur 4 tahun, masih ingat ya? Dan 2016 dia dapat paspor Amerika. Tes DNA antara mamanya dengan dia, baru kedutaan Amerika Indonesia ngasih dia paspor. Mamanya kumpulkan uang untuk anak ini bisa pulang ke Amerika buat beli tiket. Seneng bukan? Belasan tahun gak ketemu mamanya. Begitu sudah check-in, barang masuk lewat imigrasi, ketangkep di Indonesia. Nah, kamu ini siapa? Keluar Indonesia pakai paspor Amerika yang masih kosong. Bisa bayangkan gak itu? Nah, kamu masuknya kapan? Bingung dia. Dari kecil, umur 4 tahun. Akhirnya dia gak bisa berangkat. Hangus tiket itu. Dia nangis, mamanya nangis juga, mau bagaimana. Dia tadinya sekolah di Surabaya, masih SMA. Dia gak bisa balik Surabaya, dia malu gak bisa sekolah. Dari Agustus 2016 sampai Desember 2016 mamanya ketemu kami. Nah saya tuh minta nomor teleponnya dia, tapi mamanya gak kasih, takut saya ketemukan bapaknya. Wajar bukan? Seru bener kok dengar ceritanya. Kami sudah makin dekat untuk pulang ke Indonesia. Nah salah satu anak kami, dia dari Australia, dia dapat ide. Pasti William ini pernah minta sesuatu yang berharga, tapi nggak ada yang ngantar ke Indonesia. Oh betul juga. Terus saya ngomong ke mamanya, masa sih William itu nggak pakai tip apa? Oh iya ada,
ada handphone, ada ini. Nah, biar kami bawa saja. Seneng dong mamanya titipan di bawah. Tapi dia kaget. Nah, kan harus tahu kalau begitu nanti gimana ini. Aduh, saudara selalu benar. Tidak benar. Saya bilang, kami janji nggak akan ketemu dengan mamanya. Ya udah. 10 Januari 2017 kami tiba di Jakarta. Nah, sebelum kami berangkat sudah telepon dengan dia. Nah, mamanya telepon dulu. Dia ada pendeta nitipin barangmu. Kamu ketemu di Cengkareng. Udah. Saudara, begitu ketemu, ya, saudara tahu pelayanan saya langsung ingin anggap dia sebagai anak saya bapak. Tapi dia nggak mau. Dia bilang, nggak ada apa-apa dari mulut saya. Ya udah. Karena dia terlalu sakit kalau ingat kisah masa kecilnya gitu. Nah, tapi sekarang bagaimana ini urusan dia? Surat-suratnya nggak beres semuanya. Puji Tuhan, Tuhan berikan kami anak pengacara, orang Nias. Saya panggil dia. Oh ya, kebetulan Januari 2017 4 minggu berturut-turut dari minggu itu kami pelayanan di Jakarta. Jadi kita selama 4 minggu itu ketemu terus dengan dia tiap weekend. Nah, saudara tahu kalau kami ada di mana anak-anak ramai. Minggu kedua waktu kumpul, nggak tahu tiba-tiba dan nyeletuk waktu kami makan rame-rame. Oh, begini artinya keluarga itu. Cik Luis nangis dengar katanya. Karena dia nggak pernah merasakan. Nah, sekarang urusan mana suratnya? Maaf, saya tahu urusan Indonesia. Karena mamanya pengen dia bisa ke Amerika. Jadi dibuat palsu, KTP palsu, akta lahir palsu, uangnya diorat-orat oleh pengurusan di Jakarta, Indonesia, kasihan. Jadi makin kacau ini anak. Ketemu semua lalu. Nah, waktu sampai imigrasi, diantar pengacara ini langsung ditangkap ya, karena keluar di komputernya imigrasi ini dicari ini anak. Karena ilegal di Indonesia, karena ini bukan. Waduh, saudara, ribet lagi urusan. Tapi Tuhan tolong luar biasa. Akhirnya pimpinan imigrasi berkata, ini anak gak bisa diapa-apakan karena masih di bawah umur 16 waktu itu. Untung gak terlambat. Kalau 17 udah lain cerita. Nah, cuma masalahnya harus tahu ini anaknya siapa. Saya telepon mamanya. Terserah kamu loh, mau dibuka atau tidak. Urusan besar. Bingung dia. Karena kalau dibuka kan papanya jadi tahu dong semuanya. Tapi di setelah ini loh jawaban doa. Kalau dipikir itu, saya nggak tahu dari mereka berempat yang doa itu siapa. Ya tuh papanya, mamanya, dia, adiknya. Aneh bukan? Maka itu sampai hari ini kok dengar cerita ini, kok bisa bapaknya kena piring, itu kan aneh. Kan ada banyak kota lain. Ini loh Tuhan kerja. Saudara akhirnya terbuka. Sampai satu titik, pas papanya kami ada di Nandiri, kasih urusan surat, mamanya lagi telepon. Kami diri, ada Henry di sini. Mau bicara nggak sih? Saya tawar. Itu luar biasa. Berat, ya udah. Bilang Hen, ini mamanya William ada ngomong. Telepon saya kasih. Terjadi tangisan itu. Kami ikut nangis juga. Setelah sekian belas tahun, suami istri mantan baru ngomong lagi. Hanya untuk surat itu. Bagaimana? Jadi surat di Amerika dikirim, dari Nandiri dikirim ke Jakarta juga untuk dibawa ke imigrasi. Luar biasa cara Tuhan. Udah senang. Nah, beberapa hari kemudian William saya tanya, William, kamu mau ngomong gak sama papamu? Nah, dia kan gak pernah ingat umur 3 tahun kok. Dia tanya, dia manggil kami papa mama. Dia tanya saya gini, Pak, terus saya manggil dia apa?
Apa ya? Nggak tahu tiba-tiba keluar Dedi itu dari mulut papa atau mulutmu? Papa lupa. Itu kayak gimana ya? Kayak spontan aja. Spontan, mulai Dedi ini. Nah, akhirnya mulai Dedi. Ya. Terus saya telepon papanya. Hen, ini papi lagi dengan William. William siapa? Dia nggak tahu ya. William anakmu? Hah? Bagaimana bisa ketemu? Kaget dia. Akhirnya mereka dua telepon pertama kali. Kita bayangkan itu. Dan puji Tuhan, surat beres. Jadi William dapat selembar yang surat pelaksana paspor itu. Senang bukan? Nah, saya beritahu bapaknya di Nabili. Puji Tuhan, Hen, urusan anakmu beres ini. Terus dia tanya, Pak, boleh nggak kalau dia berangkat aku ngantar? Ya boleh, dia anakmu kok. Ya, pakai tanya lagi gitu sih, gue nggak ngerti kenapa itu kan. Udah, nah dia kesenangan saudara. Tanpa sepengetahuan kami, dia berangkat naik kapal laut dari Nabire ke Jakarta. Karena sukacitanya, karena dia nggak punya uang untuk beli tiket pesawat. Begitu surat itu kami terima dari imigrasi, sudah lewat 3 hari baru kami terima. Kaget kami, ternyata umur surat itu cuma 7 hari. Harus segera keluar. Nah ini tinggal 4 hari lagi. Saya telepon ke Nabire, itu juga sudah di Nabire. Nggak jauh-jauh teleponnya Henry. Akhirnya saya telepon si Louis. Loh, terus berangkat naik kapal 3 hari lalu. Matang ini gimana caranya? Loh kenapa dia naik kapal? Ya karena kesenangan. Karena mau ketemu anaknya. Aduh, ini bagaimana lagi ceritanya? Saya SMS, saya WhatsApp dia. Pokoknya bilang, Hen, kamu sampai pelabuhan mana cepat kontak papi. Akhirnya sampai Ternate dia baru kontak. Wah, saya telepon anak saya di Ternate itu mempunyai kalau punya tanya anak. Tolong cepat belikan tiket yang paling malam dari Ternate ke Jakarta. Ada apa itu siapa? Pokoknya tanya dulu ini namanya. Lo orang ini gimana naik kapal? Kalau kapalnya kelar gimana? Beli lagi, saya bilang begitu. Bisa cepet-cepetan aja. Dia yang bingung, kenapa Pak? Anak ini mau berangkat tanggal 7. Nah itu tanggal 3 Maret. Harus naik pesawat, gak bisa tidak. Tuhan baik. Nah, William jemput malam itu papanya tiba. Dia telepon saya lagi. Nanti saya ngomong apa dengan dia? Dia kan sama. Kan gak pernah ketemu masalahnya. Saya bayangkan itu. Puji Tuhan, itu pertama kali papa dengan anak ketemu sekitar 19 tahun. Dan mereka tidur satu tempat tidur kami yang di Jakarta. Dan anak kami nggak ada di Jakarta. Pas papanya mandi, dia telepon saya. Kaku aku ketemu Dedi. Saudara, ini loh ceritanya. Ngerti nggak? Saya nggak tahu yang doa siapa sampai tanggung jawabnya seperti itu lewat kami. Mil kamu sini saya, ayo tambah. Kasih cerita. Tepuk tangan dong buat Mil. Cerita apa ya? Yang nggak tahu pengalaman. Ayo. Mulai dari mana? Mulai dari pertama saya masuk di Indonesia itu pertama saya grow up sendirian tanpa orang tua. Itu pun susah sekali karena orang tua saya punya mama bibi saya kurang baik untuk saya karena saya bukan anaknya dan saya grow up juga susah. Nah selama saya grow up selama 13 tahun saya harus grow up sendirian tanpa orang tua, bertumbuh tanpa orang tua. Dan setelah saya mau ke Amerika itu saya sudah benar-benar senang sekali soalnya saya lihat orang tua saya, mama saya cuma dari telepon dulu, kan nggak ada video call dulu kan. Jadi saya telepon cuma dari telepon rumah. Itu pun 2 minggu sekali untuk orang tua saya. Karena tantenya nggak izinkan dia telepon mamanya. Uang yang dikirim mamanya ke tantenya nggak dikirim ke dia. Itu luar biasa. Kalau dibilang kayak sinetron ya Mama TV. Tapi bener, it's real life. Jadi selama saya hidup saya menderita. Cuman saya nggak tahu kenapa Tuhan selalu ada buat saya. Dan setelah mama saya bilang saya mau ke Amerika, orang seharusnya keluarga saya
happy, cuman tante saya kurang ini. Nah pas saya yang papa cerita yang saya nggak bisa berangkat itu hilang 20 juta tiket, dan saya juga bingung soalnya mama saya juga benar-benar selama itu mama saya kerja buat saya biar bisa kumpul sama keluarga juga. Nah pas saya nggak bisa berangkat saya balik ke Surabaya. Nah di keluarga di Surabaya kurang mereka kurang mendukung. Mereka bilangnya kuliah di Indonesia aja, dan saya sendiri saya mau ke Amerika, mau ketemu orang tua saya juga. Nah saya juga bingung, saya semua tekanan semua di saya, dan juga nggak ada pertolongan dari siapapun. Jadi saya berangkat di Jakarta ke teman saya. Nah itu pun saya nggak sekolah, nggak apa-apain selama 1 tahun. Nah pas saya di Jakarta, saya itu dibilang sama orang lain banyak berdoa. Nah saya juga selalu berdoa. Cuman saya udah benar-benar pasrah. Saya tetap berdoa terus, dan akhirnya sampai suatu saat saya udah benar-benar pasrah. Saya bilang sama Tuhan, kalau memang saya nggak bisa ketemu sama mama saya, kalau misalnya memang saya nggak bisa ketemu sama keluarga saya pasrah. Tuhan buka jalan, pasti ada jalan. Kalau misalnya memang saya di Indonesia, ya selesai di Indonesia. Kalau misalnya saya di Amerika, saya di Amerika. Dan setelah itu pas tahun depan, pas Januari, ketemu ini Papa Daniel. Tiba-tiba mama saya bilang, oh iya ini ada pendeta dari Papua yang mau kirim HP. Oh iya, kirim HP ya. Nah pas ketemu sama Papa Daniel, si Papa bilang, oh mulai saya dipeluk. Saya kan nggak tahu, nggak pernah punya orang tua, nggak punya figur Papa. Nah pas saya ketemu sama dia bilang, mulai sekarang kamu panggil saya Papa. Nah saya bingung. Dia bilang, terusnya saya udah mulai ikut sama anaknya lain bilang, ini pendeta punya banyak anak, pendeta punya mujizat banyak. Dan terusnya saya ikut aja sama Papa Daniel ini. Jadi gimana? Aku bingung ceritanya. Ada yang mau tanya dari situ? Ada yang mau tanya? Ayo. Dari papanya tadi yang tidur kan? Oh iya tanya. Oh iya. Mulai pertama ketemu papa saya tungguin di depan rumahnya di tempat rumahnya Papa Daniel. Nah itu saya bingung, saya datang mau ngapain, mau peluk, mau salam. Saya bingung. Nah saya bilang, apa kabar? Gimana ya? Kayak basa-basi. Cuma akhirnya pas selama 3 hari saya tinggal sama papa saya baik banget cerita yang saya nggak pernah dengerin, dan saya benar-benar bersyukur. Kayak gimana ya, ceritanya nggak make sense kalau misalnya dimasukin otak. Cuma ya. Ada yang mau tanya yang lain? Adiknya sekarang di mana? Adik saya minggu lalu baru datang. Ini mujizat banget. Pengacara nasihat yang ngurus semuanya. Jadi adiknya baru minggu lalu tiba di Amerika setelah sekian tahun juga. Yang belakang mau tanya apa? Sekarang papanya masih di Papua? Enggak. Nah, papanya masih di Nabiri. Pertanyaan bagus. Selama tinggal di Nabiri dia itu nggak betah. Tapi aneh, dia itu nggak bisa pergi itu loh yang aneh. Hampir tiap hari ngomel aja. Rupanya Tuhan nunggu ketemu anaknya. Begitu ketemu beres semuanya, dia bisa sekarang kerja di Korea papanya. Nah tadi siang kami ke Delft, foto sama-sama. Masuk Facebook, dia kirim ke papanya, langsung papanya telepon. Dari Korea pas kami di Delft tadi. Korea di mana, Pi? Aduh nggak tahu. Adik-adiknya di mana nih? Sudah jam itu kan. Jadi nggak dengerin lah. Ada lagi belum? Oke, ya mau ngomong nambahin sesuatu? Gimana ya? Oke. Kalau misalnya selama kalian ada cobaan, pasti ada jalan. Pasti ada. Karena pas saya sendirian di Jakarta, saya harus berangkat sendirian ke Jakarta tanpa keluarga saya sendiri. Dan saya harus bolak-balik Bogor Jakarta 2 jam. Jam 12 malam, aku masih ingat telepon sama papa itu.
pas saya nggak bisa berangkat, saya telepon sama papa, saya bilang, saya takut ini. Oh, papa belum bilang, saya dideportasi dari Indonesia. Saya di blacklist selama 2 tahun dari Indonesia, jadi saya nggak bisa balik. Padahal saya grow up di Indonesia selama 13 tahun. Nah di imigrasi mereka bilang, ini kok orang bisa bahasa Indonesia, orang lancar bahasa Indonesia, grow up di Indonesia, kok paspornya bahasa Amerika deportasi, lucu ini. Baru sama kali gitu. Nah, selama saat itu saya sendirian di Jakarta, saya selalu pasrah sama Tuhan, selalu pasti ada jalan yang Tuhan kasih. Amin. Ya. Jadi paspor. Jadi ini aneh. Paspor Amerika deportasi dari Indonesia. Kan biasanya kalau ke Indonesia deportasi. Kenapa? Kamu cerita mau masuk jadi pilot. Nggak penting itu. Saya rencana tahun depan bulan Januari ya. Saya berencana masuk Air Force, US Air Force. Nah, jadi waktu saya dengar dia tahun depan mau masuk ke Lukmah, ini apa bahasa Belandanya? Lukmah, ya. Nah, saya mintanya, kamu ada libur nggak? Ya pas saya mau kesini, ya saya ajak dia kesini sebelum dia masuk ke Air Force. Oke. Jelas ya? Itulah Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Sesuai terakhir, mesti siapkan diri. Ya. Jadi lagi sekali kalau kita berdoa, Tuhan yang jawab. Tuhan berdoa, kita yang jawab. Orang lain berdoa, siapa yang jawab? Mau berubah mulai hari ini? Nah, Lukas 18 tadi. Ya. Ayat yang ketiga, ayat kedua. Musik ayo. Ayat kedua, ya. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Nah, saya nggak baca ini sampai selesai. Saudara jangan salah ngerti. Hakim yang tidak takut tadi bukan papa kita. Itu dunia ini. Ada banyak kejahatan dilakukan oleh dunia. Tapi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan jawab kita untuk orang lain. Itu maksud Lukas 18 ini. Jadi iman kita biar iman kepada Tuhan supaya orang lain diberkati. Bukan memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita. Ayo musik. Kita naikkan pujianku mau mengikuti kehendak-Mu. Nanti Pak Pendeta Jus berdoa untuk kita. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Jadi bukan cuma untuk kita, tapi untuk